Yo, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Ya, hari ini gue pengen review bakmi. Tapi bakmi ini lagi-lagi gue temuin di bestsellernya GrabFood. Jadi gue lagi nge-search biasa. Gue search si GrabFood kan bestseller. Ya ada bakmi nih, gue bilang kan. Terus gue cek di Zomato ratingnya. Kalau di GrabFood sih ratingnya cukup tinggi ya, 4,7 ke berapa gue lupa juga. Terus gue langsung cross check kan ke Zomato. Di Zomato nggak terdaftar. Akhirnya gue cek lagi di Google Maps. Di Google Maps ada. Nah, di sini yang menarik menurut gue. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu. Ini namanya adalah bakmi Mutiara JM. JM ya, bukan GM. Nah, ngomong-ngomong GM dan JM nih ya. Ini gue baca di review yang di Google Maps ya. Di Google ya, bukan Google Maps ya. Di Google itu gue lihat hampir mayoritas semuanya yang komen itu bilang kalau taste dari bakminya ini mirip sama bakmi GM. Kayak 11-12. Bahkan ada yang bilang sama banget. Gue penasaran di situ, langsung gue hantemin kan, gue pesen, gue buat pakai review dah, gue jajal aja langsung, kita buktikan apakah benar-benar enak dan rasanya sama kayak bakmi GM. Karena lu tau sendiri bakmi GM itu ya buat kalangan-kalangan kayak kita ini makannya nggak bisa tiap hari lah intinya gitu ya. Nah justru ini yang unik, gue pengen bahas pertama mungkin dari harganya dulu kali ya. Di sini gue udah beli 2 menu ya, by the way. Di sini ada bakmi pangsit rebus, jadi udah ada pangsitnya. Ini harganya 19.000. Terus abis itu gue juga beli bakmi goreng, ini harganya 25.000. Nah dia tipenya ini kayak seafood Chinese gitu loh. Jadi jual fuyung hai juga, jual capcay gitu loh. Oh ya gue lupa air putih gue cuy. Ya gue langsung bakal jajal aja bakminya ya. Bakmi yang rebusnya dulu, bakmi ayam pangsit rebus. Kita minum dulu supaya squee. Bismillah. Ya nggak usah disambelin dulu ya, jadi kita tahu polosannya gimana. Nah kalau gue lihat di sini nih ya, ini untuk mie-nya dia agak banyak ya. Terus dapat pangsit rebus, nggak terlalu besar ukurannya. Dapat sawi juga. Terus untuk potongan ayamnya, dia dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak gitu. Tapi alangkah baiknya kayak agak dibanyakin dikit. Seriusan, kita cobain. Ah nih sendok, ganggu gue aja lu. Kelihatan nggak sih? Gue gini dah makannya. Yuk sikat, Bismillah. Kalau gue boleh jujur nih, ini 11-12 kayak ini 90% lebih ini mirip sama bakmi GM sih. Mungkin di sebagian orang bisa bilang ini sama gitu. Ini dari mie-nya, kalau gue bilang ya, dari tekstur mie-nya ini sama persis. Mie yang digunain sama bakmi GM, asli. Jadi kayak mie yang tipenya agak pipih gitu. Dari tekstur mie-nya juga sama-sama kenyal menurut gue. Dan habis itu taste-nya juga mirip sih. Menurut gue di sini dari taste-nya pas banget ya, asinnya pas. Terus si ayamnya sendiri juga gurih. Dan di sini dia kan udah diminyakin gitu ya sebelum dikasih kuah sebenarnya. Dan itu menurut gue dari taste minyaknya juga mirip sama bakmi GM sih. Enak sih cuy. Ayamnya sendiri udah di seasoningnya juga rasanya oke ya. Jadi ngeblend banget sama si taste dari mie-nya. Dan tekstur ayamnya juga oke, gue suka. Lembut banget. Sekarang gue bakal coba pakai pangsitnya. Sikat ya. Nah dari pangsit rebusnya sendiri ya, menurut gua ini kulitnya cukup lembut ya, tapi dia ukurannya nggak begitu besar, nggak kayak pangsit rebus yang kalau lu temuin pada umumnya. Nah terus bagian isinya, dia isinya tuh kayak diisi pakai nggak tahu ya, ayam kering atau apa gitu. Kayak ada sesuatu yang isinya, tapi pas digigit tuh agak ya, tapi nggak strong banget. Agak kayak ngeluarin sensasi wangi-wangi tumisan daun bawang, ada bau-bau daun bawangnya gitu. Tapi nggak begitu strong, karena isinya sedikit. Sekarang gue bakal sikat lagi sebelum kita beralih ke bakmi goreng ya. Sikat lagi. Hampir sebagian lu yang nonton gua pasti udah nyobain bakmi GM ya, udah pernah nyobain bakmi GM. Gak perlu detail-detail gue nyampein. Kalau lu udah pernah nyobain bakmi GM, ini mirip parah sih. Ini sambelnya pun mirip tuh, lihat deh warnanya. Cobain pakai sambelnya ada ya. Cobain dikit aja, karena mie-nya tinggal sedikit. Aduk-aduk. Yo sikat ya.
Taste dari sambelnya hampir mirip, tapi gak mirip kayak mie-nya gitu loh, gak identik kayak mie-nya. Masih ada kerasa bedanya, tapi agak-agak mirip aja sih menurut gua. Cobain langsung aja ke bakmi gorengnya. By the way, gua gak pernah nyobain bakmi goreng dari bakmi GM ya. Tapi gua pernah beli nasi gorengnya. Tadi nyokap gua tuh beli nasi goreng juga dari bakmi Mutiara JM ini, bukan GM ya, bakmi Mutiara JM. Terus gua cobain nasi goreng yang dipesen nyokap gua kan. Itu rasanya sama persis sama kayak yang di bakmi GM. Kita coba bakmi gorengnya. Squee. Sedikit lagi. Ya, ini taste dari bakmi gorengnya. Gue tahu ini basic taste-nya di arahnya mau kemana. Ini menurut gue dari basic taste-nya mirip sama kayak bumbu nasi goreng yang dipakai di mereka pakai juga gitu maksud gue. Ya kalau lo pernah nyobain nasi goreng di bakmi GM ya kayak gitu menurut gue rasanya. Kalau gue tadi nyobain nasi goreng yang dibeli nyokap gue, bumbunya pas gitu keluar. Tapi pas di mie goreng di bakmi ini harusnya enak seriusan, harusnya oke banget. Tapi di sini kayaknya bumbunya agak kurang keluar sedikit. Tapi gue tahu nih arah bumbunya enak, basic taste dari bumbunya enak seriusan. Tapi agak kayak kurang banyak sedikit gitu. Gue ngerasainnya sih, tapi balik ke selera sih ya. Tapi nih pas ketemu acarnya gokil juga sih. Di sini langsung gue tabur pakai acar tadi ya, acar timun. Dan pas ketemu acar timun rada nggak ada akhlak cuy. Sikat ya. Nah ini untuk bakminya ini dia cuma pakai cincangan ayam ya. Gue nggak tahu tadi gue nggak sempet lihat ada bakmi seafood apa enggak. Kalau yang gue beli ini bakmi gorengnya karena ada di best seller tadi gue lihat. Ini cuma pakai potongan cincangan ayam, mungkin pakai ayam yang dipakai di bakmi rebusnya ya. Paling masukan dari gue ini potongan ayamnya agak dibanyakin sedikit. Karena dari setiap suapan yang gue makan ini gue jarang banget nemuin gigitan ayam gitu. Punyahan ayam bukan gue digigit ayam ya. Gue ngegigit ayam gitu rada susah ketemu. Bahasanya nggak teratur. Sikat. Dari asinnya sendiri sebenarnya udah pas ya, dan bumbunya kurang keluar. Dan ini untuk bakminya ini tipe bakmi yang lebih cenderung ke manis menurut gua. Coba gua pakein sambal kali ya, jangan lebih goks. Kita cobain sambal sebelum kita rating ya kan. Sur. Yuk sikat. Kalau digabung pakai sambal bawaannya, menurut gua kurang nyatu rasanya. Saran gua, kalau lu pengen beli yang mie goreng ini atau bakmi goreng ini, lu bisa bilang langsung ke lewat ojolnya atau langsung ke sellernya bilang minta dipedesin aja langsung pakai cabai gitu kayaknya deh. Ya gua bakal langsung rating aja ya. Mulai dari si bakmi rebusnya dulu. Untuk bakminya ini dengan harga segini bisa dapat rasa yang mirip sama yang mahalnya, versi mahalnya. Ini bakal gue kasih rating 83 dari 10. Untuk mie gorengnya, ini bakal gue kasih rating 75 dari 10. Ini parah sih nih. Ini bisa jadi alternatif banget sih. Ini bakmi GM versi murahnya sih menurut gue. Ya mungkin segitu aja review gue kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi makanan apa gitu bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau emang menarik, ya gue bakal usahain review lah. Gitu aja review gue kali ini. Keep support and see you next vlog. How can I compare thee when no one ever could come close? Look around but I can't see. That is usually just how it goes. Brought a new horizon. Opened up our doors to something more. Spun me round and you shook me. Got me tainted to the core. So tell me